Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan budak mudabbal. Qala musannifu wasyarihu wal muallifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun ayhada faslun, ini adapun ini ialah sebuah fasal fi ahkamit tadbir, di dalam menjelaskan hukum-hukum budak mudabbar, hukum-hukum tadbir, ketentuan-ketentuan budak mudabbar. Wa huwa adapun tadbir atau budak mudabbar lugatan secara bahasa an-nazaru, ialah melihat min awaqibil umuri, dari maksudnya di akhir perkara-perkara, di akhir beberapa perkara. Wasyar'an, dan secara syara, itskun ialah memerdekakan, anduburil hayati, dari akhir kehidupan. Jadi at-tadbir secara bahasa adalah melihat pada akhir dari perkara-perkara. Kemudian secara syara adalah memerdekakan setelah si Said ini meninggal dunia, seperti itu. Kita lanjut biar mudah dipahami. Wa dzakaruhu, dan menuturkan hu pada tadbir al-musannifu, siapa musannif, biqaulihi, dengan perkataan musannif, man, adapun orang, as-saidu, adapun said atau tuan, idza qala, itu apabila berkata siapa Said li abdihi, kepada budaknya, masalan umpamanya, idza muttu, apabila mati siapa saya anak, saya fa anta hurun, maksudnya apabila idza muttu anak, jika mati siapa saya fa anta hurun, maka adapun kamu hurun ialah orang merdeka. Fahuwa ay al-abdu, maksudnya adalah adapun abdun, fahuwa ay al-abdu, adapun budak, mudabbarun ialah budak mudabbar. Jadi musannif menjelaskan dengan perkataan beliau, barang siapa, artinya majikan ya, majikan ketika berkata pada budaknya, seumpamanya misalkan, ketika aku mati engkau merdeka, maka budak tersebut dinamakan budak mudabbar, seperti itu. Kemudian ya'tiku, merdeka siapa abdun ba'da wafatihi, ai as-sayyidi, maksudnya adalah setelah wafatnya si Said atau tuan, min sulusihi, dari sepertiganya Said, ai sulusi malihi, maksudnya adalah sepertiga hartanya si Said atau tuan. In kharaja, jika keluar kulluhu, apa seluruhnya abdun, minas sulus, dari sepertiga. Jadi yang akan merdeka setelah wafatnya sang majikan dari sepertiganya. Jadi artinya sepertiga harta sang majikan jika seluruh bagian budak tersebut masuk dalam hitungan dari sepertiga. Kita lanjut dulu, nanti dijelaskan. Wa illa, dan jika tidak, ataqa, maka merdeka siapa abdun minhu, dari abdun, biqadrima, dengan kadarnya sesuatu, yakhruju, yang keluar, apa minas sulus, dari sepertiga. In lam tujis, jika tidak membolehkan, al warosatu, siapa ahli waris. Nah, di sini jika tidak termasuk, wa illa, jika tidak termasuk, maka artinya jika tidak termasuk dari sepertiga, maka yang merdeka adalah sebagian yang masuk dalam hitungan sepertiga tersebut. Jika memang ahli waris tidak mengizinkan, in lam tujis al warosatu, jika ahli waris tidak mengizinkan. Misalkan begini, biar mudah dipahami. Harta si Said 1 miliar. Biar gampang hitungannya 900 juta dah. 900 juta harta si Said. Kemudian ia berjanji pada budaknya, jika aku mati engkau merdeka.
kebetulan harganya si Said ini waktu dia beli adalah 200 juta misalkan. Nah, 200 juta kan di bawah dari sepertiga. Artinya sepertiga dari 900 kan 300 juta. Nah, sepertiga karena di bawah harganya dari sepertiga, artinya dari 300 juta, maka ketika si Said meninggal, maka si budak ini otomatis langsung merdeka. Karena 200 ini sudah masuk dari sepertiga. Tapi kalau si budak ini harganya lebih besar, misalkan si Said punya uang 900 juta warisannya, meninggal. Kemudian budaknya harganya 500 juta misalkan. Nah, maka yang merdeka adalah sebagiannya saja, tidak semuanya. Nah, kecuali memang ahli waris yang lain ini membolehkan. Nah, seperti itu. Wa illa ataqa minhu biqadrima. Itu artinya jadi yang merdeka itu ya sesuatu yang keluar dari sepertiga itu. Nah, jadi kalau seandainya 500 tadi kan melebihi dari 300 juta. Jadi yang merdeka ukuran 300 juta saja. Artinya setengahnya, enggak seluruhnya. Tetapi kalau misalkan yang merdeka harganya si budak ini 200, maka secara otomatis seluruhnya merdeka. Seperti itu. Lain halnya ketika si budak ini memang harganya 500 juta, warisannya 900 juta, artinya kan melebihi dari sepertiga. Kecuali kalau ahli waris mengizinkan dan membolehkan, maka si budak ini dia merdeka. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wama dan adapun sesuatu dzakarahu yang menuturkan hu pada ma al musannifu siapa musannif. Huwa adapun ma min sharihit tadbir dari ialah termasuk dari sharihnya akad tadbir. Nah, wa minhu dan contohnya ini. Wa minhu dan ialah termasuk sharihut tadbir ataqtuka. Adapun lapat memerdekakan tuka tu siapa aku ka kepadamu ba'da mauti setelah wafatku. Jadi yang telah disebutkan oleh musannif adalah bentuk tadbir yang sharih. Dan diantaranya adalah ungkapannya, contohnya aku memerdekakanmu setelah aku meninggal dunia. Nah ini lapat yang sharih. Tidak perlu niat, ya sudah, artinya merdeka dia. Namun setelah mati dilihat hartanya, lebih dari sepertiganya sepertiganya berapa, ya. Cocok nggak dengan harganya si budak ini, seperti itu. Pas nggak dengan harganya si budak ini, seperti yang dijelaskan di depan. Kemudian wa yasiru tadbiru dan sah apa tadbir, akad tadbir bil kinayah dengan kinayah. Dan juga ma'an niyah bersama dengan niat. Jadi kalau melakukannya melafatkan dengan kinayah maka harus disertai dengan niat. Apa contohnya? Kahallaitu seperti melepaskan siapa saya sabilaka akan jalanmu ba'da mauti setelah kematianku. Nah ini lafaz kinayah. Seperti melepaskan siapa saya sabilaka pada jalanmu setelah kematianku. Ini kinayah. Sama seperti talak, seperti lapat-lapat memerdekakan budak. Ada sharih, ada kinayah. Sama ini juga bab tadbir, ada sharih, ada kinayah. Ketika yang sharih ya yang tadi, maka tidak perlu niat. Tapi kalau kinayah harus perlu niat. Itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.